Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fendi Bagus Saputra, NIM 2018 2101475. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dalam organisasi biasanya membahas tentang fungsi dan struktur organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses dalam organisasi, serta budaya organisasi tersebut. Ada komunikasi internal. Komunikasi di internal organisasi sangat kuat, pertukaran gagasan di antara para karyawan dan administrator dalam suatu perusahaan. Dalam struktur lengkap dan disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada konsep komunikasi organisasi. Nah, di dalam proses konsep komunikasi organisasi terdapat yang pertama ada proses. Terus yaitu suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar informasi di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada hentinya, maka dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua ada pesan. Yang dimaksud pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu dalam suatu organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan dengan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup hanya 2 orang, beberapa orang, atau keseluruhan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada keadaan saling ketergantung. Konsep kunci komunikasi organisasi keempat ini adalah keadaan yang saling tergantung satu bagian dengan bagian yang lainnya. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Selanjutnya ada hubungan. Konsep kunci yang kelima adalah komunikasi organisasi adalah hubungan. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat suatu hubungan perlu dipelajari. Sikap, skill, moral dari seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan yang bersifat organisasi. Selanjutnya ada lingkungan. Yang dimaksud lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Selanjutnya ada ketidakpastian. Adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Misalnya seperti anggota Karang Taruna, organisasi Karang Taruna memerlukan informasi tentang undang-undang tentang nafsa untuk disosialisasikan kepada anggotanya. Kalau informasi tersebut didapatkan, maka tidak masalah. Tetapi kalau informasi itu tidak didapatkan, maka terjadi ketidakpastian. Selanjutnya ada hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama ada hambatan teknis. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi dari sisi teknologi semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Selanjutnya ada hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Selanjutnya ada hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Selanjutnya ada bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi yang paling banyak dilakukan oleh seluruh anggota organisasi, misalnya diskusi kelompok ataupun selendingan. Adapun saluran komunikasi yang digunakan dalam komunikasi lisan diantaranya adalah telepon, video, maupun percakapan tatap muka. Komunikasi tertulis.
Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang isi pesannya disampaikan secara tertulis. Contoh komunikasi tertulis diantaranya adalah seperti memo, proposal, surat petunjuk, pelatihan, dan kebijakan operasional organisasi. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, penampilan, dan elemen-elemen komunikasi nonverbal lainnya. Fungsi komunikasi nonverbal dalam organisasi adalah melengkapi komunikasi verbal, yakni komunikasi lisan. Yang terakhir ada peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis atau common dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna komunis atau dengan ungkapan yang lain. Melalui komunikasi kita mencoba berbagi informasi, gagasan maupun sikap dengan orang lainnya. Kendala utama dalam berkomunikasi adalah seringkali kita mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang mana di dalam kehidupannya harus berkomunikasi dengan sama manusia. Artinya memerlukan orang lain atau yang artinya membutuhkan kelompok masyarakat untuk saling berinteraksi. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatu pasti tidak akan berjalan dengan baik ataupun lancar. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.